Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk masa depan kalian. Selamat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, dan kedaulatan negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda atau Wide Gratis God, kehendak Tuhan, dan raja Ethiopia Haile Selassie, singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Siwa sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus tahun 354 sampai 430, Thomas Aquino tahun 1215 sampai 1274, F. Hegel 1770 hingga 1831, dan F. J. Stahl 1802 hingga 1861. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Yang kedua, kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli 1467 hingga 1527 melalui karyanya II Principle. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja.
Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan atau leges imperii. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 hingga 1679. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, "I état c'est moi," negara adalah saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Diktator itu maksudnya semuanya harus tunduk kepada pemerintah. Nah, kedaulatan negara. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin tahun 1530 hingga 1596, Hegel 1770 hingga 1831, G. Jellinek 1851 hingga 1911, dan Paul Leben 1879 hingga 1958. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Nah, contoh-contoh negara komunis itu seperti Korea Utara. Nah, di sini ada tugas, yaitu jelaskan persamaan antara teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara. Lalu tuliskan negara mana saja yang menganut teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.